Aturan yang ketiga adalah aturan perkalian. Nah, aturan perkalian kita coba jabarkan dengan bentuk yang sama seperti tadi. Kita mulai dari dy per dx, maka dia jadi limit delta x menuju 0 pada fungsi si f dikurang fx per delta x. Oke ya. Nah, di sini lihat dua buah fungsi kita kalikan, maka hasil turunannya bentuk seperti ini. Maka saya coba jabarkan dari mana asalnya. Ini akan sama dengan limit delta x menuju 0 pada si, ini kan dua fungsi ya, fungsi kali, kita tetap aja buat seperti ini, delta x kali fungsi si gx ya, dikurang si f kali gx dibagi delta x. Jadi tetap aja pada konsep yang awalnya kita bentuk dan kita lihat. Oke ya. Nah, di sini saya mau menambahkan dengan sesuatu. Jadi kalau misalnya gini, ada buat a gitu kan, min a ditambah a sama dengan 0, min b ditambah b sama dengan 0. Jadi kalau saya buat min ab ditambah BA, ini sama hasilnya dengan 0 ya. Maka sesuatu yang kita tambahkan dalam bentuk seperti ini tidak akan mempengaruhi dari hasil yang di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini udah ada bentuknya seperti ini, terus saya masukkan bentuk dikurang AB tambah BA, dia nggak akan mempengaruhi dari hasil bentuknya, bentuk semulanya ini. Sama seperti gini, A kali B gitu kan, dikurang AB tambah BA dikurang C kali D. Nah, ini akan sama hasilnya dengan A kali B dikurang C kali D. Dia nggak akan mempengaruhi yang ini karena ini akan kita coret ya. Oke, jadi saya mau menambahkan pada min fx dikali gx tambah delta x. Nah, kalian juga boleh misalnya min gx dikali fx tambah delta x, bebas mau mana yang mau kalian pakai, sama aja ya hasil bentukannya. Maka saya masukkan bentuk ini, saya masukkan bentuk ini pada fungsi ini ya, persamaan yang di sini. Nah, dia karena di sini min, maka lawannya ada si plus, maka dia jadinya limit delta x menuju 0 pada si fx tambah delta x kali gx tambah delta x. Oke. Nah, ini kita masukkan dikurang fx kali gx tambah delta x gitu. Nah, lawannya jadi tambah. Saya coba hapus saja dulu. Ini akan menjadi tambah dari si fx kali gx tambah delta x. Jadi bentuk fungsinya yang mau kita tambahkan harus sama, dikurang dari si fx kali gx. Nah, dari sini kita bagikan dengan saya akan membagikannya dengan delta x. Saya bagi dengan delta x ya. Oke, nah lihat di sini. Sini sama ini kan kalau kita coret jadi 0, nggak ada dia perubahannya. Nah, kan saya hanya untuk menambahkannya ke dalam fungsi yang di sini. Maka saya akan menyatukan pada si fx ya. Ini di sini yang bagian dari sini, penambahan yang sebelah sini saya akan belah menjadi 2 dari sini kemari, dan ini kan penambahannya di sini ya, dari sini ke kemari. Dia maka menjadi limit delta x menuju 0 gitu pada si fx tambah delta x kali gx tambah delta x dikurang fx kali gx tambah delta x. Maka ini tambah, saya pisahkan, fx kali gx tambah delta x dikurang pada si fx kali gx. Nah, ini yang ini saya bagikan dengan delta x, sama pada penjumlahan atau pengurangan tadi ya. Kalau kita pisahkan maka penyebutnya akan
tetap atau dia akan sama. Oke. Nah, ini delta X. Kemudian pada aturan limit saya munculkan kembali sama seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Saya jabarkan satu-satu pada fungsi si limitnya ya. Ini pada fungsi fx g tambah delta x. Nah, ini saya bagi dengan delta x. Oke, nah ini ditambah, kita buat juga limitnya, jadi kita bagi 2 untuk mempermudahnya untuk melihat ininya ya, bentuk dari fungsinya, dikurang fx kali gx ya. Ini dibagi dengan delta x juga, bagi dengan delta x. Nah, dari sini kita akan melihat bahwasanya kita satuin dia pada fungsi si f dan fungsi si g. Nah, perhatikan, ini kan f dengan variabel x tambah delta x. Sini fungsi g variabelnya x tambah delta x. Di sini fungsi si fx, di sini fungsi g pada variabel x tambah delta x. Jadi dia ada 3 fungsi ya. Ini fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Nah, ini fungsinya sama dengan yang ini. Jadi kalau misalnya saya tandai, ini fungsi yang pertama, ini fungsi kedua, ini fungsi ketiga, dan ini balik fungsi yang kedua. Jadi kalau misalnya ada bentuknya kayak gini, A dikali B dikurang C kali A, ya kan? C kali B ya, C kali B, karena yang sama si B. Nah, ini saya buat A, ini B, ini C, ini B, karena sama itu sama B. Saya ini dulu deh, perbaiki biar mudah dipahaminya. Sini fungsi si B, ini C, dan ini fungsi si B ya. Nah, ini kalau misalnya kita keluarkan B nya, dia akan menjadi A kurang C, sama seperti yang ini. Saya coba dulu masukin, maka dia jadi limit delta x menuju 0 pada si B nya kita keluari, jadi G x tambah delta x ya. Baru kita kalikan dengan A nya fx tambah delta x dikurang fx nya sebagai C, baru dibagi dengan delta x. Oke ya. Nah, ini sama ya, sama kok. Misalnya ini pun sama dengan yang sebelah sini juga. Perhatikan yang di sini yang sama si fx, berarti kita buat ini fungsi A. Oke, ini A, ini B, ini maka A karena sama ya dengan A ini, dan ini C. Maka yang kita keluarkan A, kalau misalnya A kali B kurang A kali C, maka A nya yang kita keluarkan tinggal B kurang C. Maka bisa kita tuliskan ditambah limit delta x menuju 0, A nya tadi fx ya, fx kita keluari. Nah, B nya g x tambah delta x, oke, C nya si gx dibagi dengan delta x. Oke, sampai di sini bisa dipahami lagi ya. Nah, lihat pada aturan limit gitu kan. Ini kan udah kira 2 fungsi ya, fungsi yang ini sama fungsi yang ini. Pada aturan limit ini kita bisa belah lagi kan. Nah, kemudian lihat di sini, ini fx yang diminta pada delta x mendekati 0, sementara sini variabel fungsinya variabelnya variabel x, dan ini variabelnya variabel delta x, maka ini dianggap sebagai konstanta. Kita tinggal mengeluarkannya aja. Nah, ini saya coba di halaman berikutnya. Maka dia jadi limit, ini dy per dx dulu saya buat, limit delta x menuju 0 ya kan, pada si tadi apa ya duluan, G ya, G dulu, maka limit gx tambah delta x. Oke, nah ini kan kali limit delta x menuju 0 pada si fungsi fx, fungsi f ya, fx tambah delta x kurang fx
bagi dengan delta X. Ditambah tadi sini kita lihat bahwasannya dia sebagai konstanta, maka kita tinggal mengeluarkan aja. Jadi dia fx karena sebagai konstanta ya. Nah, dikalikan dengan limit delta x menuju 0 pada fungsi si gx delta. Oke. Sini gx per delta x. Oke ya. Ini maka kita dapat bahwa ini kalau delta x-nya kita masukkan menjadi 0, maka jadi x tambah 0, berarti x. Berarti ini tinggal si gx. Oke, nah ini tetap kita buat limit delta x menuju 0 pada si fungsi f. Oke. Per delta x. Nah, ini tetap ya karena konstanta, kita tulis ulang delta x pada fungsi si g. Oke ya. Nah, dari sini g, oke, per delta x. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini merupakan bentuk turunan pada fungsi si f dan ini bentuk turunan pada fungsi si g. Maka bisa kita tuliskan gx kali turunan pada fungsi si f ditambah fx dikali turunan dari fungsi si gx. Maka kalau dia bentuknya dua buah fungsi kita kalikan, untuk mencari turunannya adalah rumusnya dengan cara seperti ini. Atau biasa kita tuh tulis u kali v aksen ditambah uv aksen. Saya memberikan di sini 3 soal. Nah, saya akan misalkan uv aja ya biar lebih mudah, atau di sini saya buat di sini ini sebagai u dan ini sebagai v, sama ini juga sebagai u dan ini sebagai v, ini sebagai u dan ini juga sebagai v. Nah, untuk soal nomor 1 gitu kita selesaikan dulu. Ini kan bentuk kali ya, maka ada rumusnya berarti vu aksen ditambah uv aksen, itu ya bentuk rumusnya. Maka kita cari dulu turunan dari si u dan turunan dari si v tadi. Maka saya buat di sebelah sininya. U-nya itu tadi x pangkat 2 dikurang 5. Turunan dari u berarti 2x. 2 kali 1 2x, 2 kurang 1 berarti 1, berarti u aksennya jadi 2x. Nah, sekarang v-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 3, maka v aksennya sama dengan, nah ini kalau misalnya kita buat 3 kali 1 berarti 3 ya, 3x pangkat 3 kurang 1 2 dikurang, nah ini tetap jadi 2x berarti 2, 3 berarti 0 karena konstanta. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan dalam bentuk rumusnya ya. Berarti turunan dari fx ini, v-nya berapa? V-nya itu x pangkat 3 dikurang 2x tambah 3 dikalikan u aksennya 2x ditambah u-nya x pangkat 2 kurang 5, v aksennya itu 3x kuadrat kurang 2. Nah, ini bisa kita jabarkan, jadi ini kita kalikan, berarti jadi 2x pangkat 4 ya. Berarti 2x pangkat 4 terus dikurang 4x kuadrat ditambah 6x. Nah, ini 2x kali x pangkat 3 2x pangkat 4, 2x kali min 2x berarti min 4x kuadrat, 2x kali 3 berarti 6x. Kemudian ini juga bisa kita jabarkan, nih saya buat kurung juga supaya gampang. Maka dia jadinya tambah ya, ini jadi 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat dikurang 15 ya, 3 kali 5 15, x pangkat 2 ditambah 10. Ini saya akan jabarkan, x pangkat 2 dikali 3x kuadrat jadi 3x pangkat 4, ini kita kalikan, min 2 dikali x kuadrat berarti min 2x kuadrat, min 5 dikali 3x kuadrat berarti min 15x kuadrat, min 5 kali min 2 berarti 10 karena jadi plus. Nah, ini kita jabarkan lagi, x pangkat 4 kita samai berarti 5x pangkat 4 ya, 2 tambah 3 5 berarti 5x pangkat 4. Nah, sini pangkat 2, ini 4 kurang 2 berarti 6, 6 kurang 15 berarti 2 1.
1, berarti min 21 X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 10. Oke, sampai di sini bisa paham ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu saya buat agak ke sini. Oke, soal nomor 2. Nah, U-nya kan fx sama dengan VU aksen tambah UV. Maka kita buat dulu U-nya sama dengan U-nya akar X ditambah 2X. Nah, ini kita ubah dulu U-nya jadi X pangkat setengah ditambah 2X. Maka U aksennya akan menjadi setengah X pangkat setengah dikurang 1 min setengah ditambah 2X turunannya jadi 2. Sekarang kemudian ke V ya. V-nya itu sama dengan 4X kuadrat dikurang 1. Maka V aksen sama dengan 4 kali 2 8 X ya. Ini satunya sebagai konstanta berarti 0. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam soal. Oke, nah ini kita masukkan nilainya saja. Nah, sudah seperti ini. V-nya tadi berapa? 4X kuadrat dikurang 1. U-nya tadi X pangkat X setengah ya, setengah X setengah X pangkat min setengah tambah 2. Kemudian kita tambah dengan U. U-nya tadi akar X tambah, ini saya buat pangkat setengah aja. Saya buat pangkat setengah aja biar nanti lebih mudah. Tambah 2X. Kemudian kita kalikan dengan 8X. Nah, ini kita bentuk kalikan 4 kali setengah berarti 2. X pangkat 2 kan? 2 kali X pangkat min setengah. Nah, kalau dia kali, dia jadi tambah pangkatnya. Berarti ini jadi 2. Berarti 2 dikurang setengah berarti 1 setengah. Berarti tinggal 3 per 2. Nah, kemudian ini dikalikan kemari. Berarti jadi 8X kuadrat ditambah 8X kuadrat dikurang dengan setengah X pangkat min setengah, ya kan, dikurang dengan 2. Kemudian kita tambahkan dengan 8X kali X pangkat setengah berarti 8X pangkat 3 per 2. Setengah tambah 1 kan 3 per 2. Terus ditambah 2X kali 8X berarti 16X kuadrat. Nah, oke, nah ini bisa kita jabarkan. Ini kan bentuknya 2 pangkat 3 per 2. Kita cari yang sama. Ini pangkat 3 per 2. Berarti kalau kita tambahkan jadi 10. 2 tambah 8 kan 10. 10X pangkat 3 per 2. Nah, ini pangkat 2 sama dengan ini ya. Dia 8 tambah 16 sama dengan 24. Ditambah 24X kuadrat. Nah, ini bentuknya sendiri dikurang 1/2 akar X. Kita balikkan lagi, dikurang 2. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba nomor 3. Sini aja ya, mudah-mudahan bisa muat. Ini saya buat nomor 3. Berarti Fx akan sama dengan VU aksen ditambah UV aksen. Dimana U-nya sama dengan 3X kuadrat dikurang 2. Maka U aksen sama dengan 3 kali 2, 6. X 2 kurang 1 berarti 6X. Nah, min 2 ini sebagai konstanta berarti jadi 0. Oke, nah sekarang V nya itu sama dengan 2X tambah 3. Maka V aksen sama dengan 2X itu sama dengan turunan dari 2X sama dengan 2. Nah, 3 itu sebagai konstanta berarti 0. Oke, sekarang kita masukkan pada rumusnya. Berarti 2X tambah 3 kali V nya 2 ya, ditambah U-nya 3X kuadrat kurang 2 kali V aksennya 2, sorry. Ini U aksennya 6X ya, di sini 6X. V aksennya 2. Maka ini bisa kita kalikan 2X kali 6X, 12X kuadrat ditambah 3 kali 6X berarti 8X. Nah, ini bentuk tambah. 2 kali 3X kuadrat berarti 6X kuadrat dikurang 2 kali 2 4. Nah, yang sesama bentuk kuadratnya bukan kuadrat tapi pangkat, yang pangkat X-nya sama kita satuin ya. Berarti ini jadi 18X kuadrat dikurang ditambah 18X dikurang 4. Sampai sini bisa dipahami ya.
Oke, bentuk selanjutnya adalah bentuk pembagian. Jika dua buah fungsi kita turunkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, konsepnya akan kita coba dengan cara yang sama. Dengan cara bentuk awal, d per dx sama dengan limit delta x menuju 0 pada fungsi si fx tambah delta x dikurang fx gitu ya, dibagi dengan delta x. Oke, dibagi dengan delta x. Nah, ini kita masukkan bentuk si pembaginya ya, limit delta x menuju 0. Ini kan fx tambah delta x ya, dibagi dengan g delta x, x tambah delta x dikurang fx dibagi dengan gx, dibagi dengan gx. Nah, ini kita bagikan lagi dengan delta x. Ini masih fungsi yang di atas ya, kita bagi dengan delta x. Ini saya coba buat dia di tengah. Limit delta x menuju 0, maka ini saya keluarkan menjadi 1 per dx, sama ya, sama kayak misalnya gini, a dikali b per c. Ini kalau saya keluarkan 1 per c, ini a dikali b, bisa ya. Oke, nah ini akan menjadi limit delta x menuju 0 1 delta x. Oke, jadi sehingga dia tidak mengganggu yang ada di dalam pada fungsi x tambah delta x dibagi dengan gx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan gx. Nah, ini untuk membuat dia menjadi menyatu, kita samai ininya ya, penyebutnya sama kayak gini, a per b dikurang c per d. Kalau kita satukan dia jadi per b bd, bd berarti jadi ad dikurang cb, paham ya? Oke, nah kita coba masukkan dalam bentuk seperti itu, dc menuju 0. Oke, saya tunjuk ini sebagai a, ini b, ini c, dan ini d. Maka di hasilnya ini 1 delta x ya, masih tetap. Kita buka kurung, dia jadi ad, berarti fx tambah delta x dikali gx dikurang cd, c nya fx, d cb ya, cb, b nya gx tambah delta x. Nah, ini akan kita bagi dengan si bc, bd, b nya dia gx tambah delta x. Oke ya, nah d nya itu kali gx. Nah, ini kita kurungkan. Nah, sama seperti pada si perkalian. Nah, pembagian ini juga saya mau masukkan sesuatu nilai. Misalnya saya masukkan si fx dikali gx. Maka kalau di sini negatif, maka lawannya harus ada positif ya. Nah, ini saya coba masukkan. Ya, jadi limit delta x menuju 0 1 delta x ya. Maka saya coba masukkan nilai yang tadi mau dibuat, gx dikurang fx kali gx ya, berarti ini tambah si fx kali gx, kemudian masukkan fungsi yang sebelumnya tadi dikali gx tambah delta x. Nah, ini kita bagikan dengan gx tambah delta x dikali gx. Oke, nah saya mau mencoba menukar yang ini menjadi ini ya. Jadi kita tukarkan posisinya. Nah, itu sama kayak misalnya gini, 1 per a dikali b per c. Ini kan sama dengan 1 per c dikali b per a, sama ya. Ini saya akan memisahkan memindahkan a dengan c menjadi a. Oke, nah jadi bentuknya saya bentuk awal seperti ini. Nah, ini saya pindahkan. Ini jadi limit delta x menuju 0 gitu kan, dari 1 per gx tambah delta x kali gx kurung, ini tetap x tambah delta x kali gx dikurang fx gx, oke ya, ditambah fx kali gx dikurang
fx kali gx tambah delta x. Nah, ini saya bagi dengan delta x ya. Tadi kan udah kita ganti yang di dalamnya. Yang penyebutnya sudah kita tukar. Nah, menjadi gx seperti ini. Nah, kemudian saya mau membagi dua sama seperti ini ya, pengalian tadi ya. Nah, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah, jadi saya coba bentuknya seperti ini. Limit delta x menuju 0. Kemudian saya tulis ulang 1 per gx tambah delta x kali gx. Nah, ini saya belah menjadi fx tambah delta x kali gx. Oke, dikurang fx kali gx dibagi dengan delta x. Karena mau saya belah. Oke, penyebutnya sama. Ditambah di sini fx kali gx dikurang fx kali gx tambah delta x. Nah, ini juga dibagi dengan delta x. Bagi yang sama, bagi dengan delta x. Oke, nah dari sini kita akan melihat sama seperti perkalian tadi. Kita akan lihat dari fungsi yang sama kemudian kita keluarkan ya. Nah, di sini terlihat fungsi yang sama si gx. Nah, di sini terlihat fungsi yang sama si fx. Yang lainnya kita keluarkan. Nah, jadi saya akan membuat jadi seperti ini. Limit delta x menuju 0 dari 1 ini kita tap aja tulisnya ya. Kali gx. Oke. Nah, ini akan menjadi gx, oke, kita buka kurung sama fx tambah delta x dikali gx ya. Oh, sorry, gx nya udah kita keluarkan, dikurang dari fx dibagi dengan delta x. Kemudian ini kita keluarkan si fx nya karena dia sama fungsinya, tambah gx dikurang gx tambah delta x dibagi dengan delta x. Maka kita bisa membuat limitnya ya. Kita masukkan limitnya dulu ke dalam. Ini tetap gx tambah delta x kali gx. Oke ya. Ini kita buat limit delta x menuju 0 pada si gx. Nah, atau kita lihat dulu langsung aja ya. Lihat di sini kalau kita buat limit delta x menuju 0 gitu kan. Pada yang ini, bentuk yang fungsi ini ya, kita anggap ini satu fungsi, ini juga satu fungsi. Nah, ini kan gx, sementara ini delta x. Ini pada si variabel x, limit yang menuju 0 itu pada si delta x. Maka ini kita anggap sebagai konstanta. Maka bisa kita keluarkan, karena kita anggap dia sebagai konstanta. Jadi limit delta x menuju 0 pada fungsi si fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, kemudian saya buat tambah. Lihat di atas juga fx ini berbentuk konstanta. Maka kita bisa mengeluarkan jadi fx limit delta x menuju 0 pada si. Nah, perhatikan. Sini kan yang minnya itu ini. Sini ya, min. Nah, kalau misalnya saya buat minnya ini kita letakkan di sini, maka di sini menjadi positif. Nah, saya mengeluarkan minnya. Jadi kalau misalnya ada contoh gini, saya ganti tinta aja dulu ya. Min buka kurung ya, a kurang tambah di sini a kurang b. Maka kalau misalnya kita kalikan dengan min yang di luar, jadi min a tambah b. Oke, sama ya. Jadi saya coba tukarkan supaya nanti kita bisa melihat hasil bentuk dari turunannya ya. Berarti ini saya keluarkan, maka saya bisa menukarkan menjadi gx tambah delta x ya, dikurang gx per delta x. Oke, nah ini coba kita jabarkan. Oke, di sini kan fx kali gx ya, fx kali gx. Nah, di sini jadi fx kali gx dikurang fx kali gx tambah delta x. Nah, ini jadi min fx gx tambah delta x, terus min fx dikali min gx menjadi positif ya, berarti fx gx.
Paham ya? Ini tengok nih, fx gx kan positif. Nah, ini min fx kali min gx berarti positif fx gx positif. Nah, sini kan negatif. Negatif fx kali gx tambah delta x. Nah, sini min fx dikali gx tambah delta x. Negatif pas ya. Oke. Nah, dari sini kita udah melihatnya bahwasanya ini turunan dari fungsi f dan ini juga turunan dari fungsi si g. Maka saya bisa menuliskan, oke, ini saya masukkan ketika delta x menjadi 0, maka ini 0 ya. Berarti gx tambah x tambah 0 x. Berarti gx kali gx. Maka jadi gx kuadrat. Ini seper ya, seper 1 per gx kuadrat. Nah kan, dalam kurung ini ada gx dikali dengan turunan pada si fx dikurang fx, kita kalikan turunan pada si gx. Nah, ini bisa kita masukkan lagi ke dalam dia jadi gx turunan fx dikurang fx kali g aksen x dibagi dengan gx kuadrat, atau biar bagus nulisnya seperti ini, g kuadrat x. Oke ya, sampai sini bisa dipahami pembentukan rumus-rumusnya ya. Sekarang saya beri contoh. Maka di sini saya menggunakan UV ya. Ini sebagai U, ini sebagai U, dan di bawah sebagai V. Ini juga U, yang bawah sebagai V, yang atas U, yang bawah sebagai V. Nah, berdasarkan rumus yang udah kita jabarkan tadi, maka kita bisa langsung masukkan yang gini. Oke, nomor 1, fx akan sama dengan tadi V ya, V U aksen kurang UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Nah, kita cari dulu U-nya, U aksennya kita cari, U-nya x pangkat 3 dikurang 8, maka U aksennya jadi 3x, 3 kurang 1 2, 8 itu sebagai konstanta, maka dia jadi 0. Nah, V-nya yang di bawah, U-nya tadi sebagai pembilang, maka V-nya sebagai penyebut, maka jadinya x kurang 2, V aksen sama dengan 1, mana 2 ini sebagai konstanta. Nah, jadi kita langsung masukkan ke rumusnya. V-nya berapa? V-nya x kuadrat, x kurang 2 ya, maka U aksennya 3x kuadrat dikurang U-nya tadi x pangkat 3 dikurang 8, V aksennya jadi 1. Kita nggak usah buat, biarkan gitu karena kali 1 ya. V kuadrat berarti x kurang 2 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan kita kali x kali 3x kuadrat, berarti 3x pangkat 3 dikurang 2 kali 3, 6 ya, 6x kuadrat dikurang x pangkat 3. Nah, ini kan min ya, min kali min jadi tambah 8 dibagi dengan x kurang 2 kuadrat. Oke, nah perhatikan yang pangkatnya sama. Nah, ini kan sama ya, yang ini dengan ini berarti 3 kurang 1 jadi 2 kan sama dengan 2x pangkat 3. Ini f aksen x ya, saya buat 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8 dibagi dengan ini x kurang 2 kuadrat. Oke, nih saya bentuk penjabarannya menjadi f aksen x itu akan sama dengan x dikurang 2 kali kita pakai teorema sisa 2x kuadrat kan dikurang 2x dikurang 4 ya. Nah, ini dibagi dengan x kurang 2 kuadrat. Nah, ini kan ada ya, sama-sama habis, maka dia akan menjadi 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 per x dikurang 2. Nah, atasnya ini bisa kita buat pemaktoran ya. Berarti form faktorannya kita coba 2x di sini x supaya
2, saya coba 2 supaya dia ini, saya coba di sini tambah, sini kurang 2x kuadrat, sini 2x kali x 2x kuadrat ya. Nah ini jadi 4 min 4x tambah 2x min 4x tambah 2x berarti min 2x, min 2 kali 2 berarti min 4. Pas ya. Kemudian kita bagi dengan x kurang 2. Nah ini bisa habis, berarti f aksen x itu akan sama dengan 2x tambah 2. Oke, sekarang kita coba ke nomor 2. Seperti ini soal nomor 2. Tadi udah kita tuliskan bahwasanya yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Maka jadinya rumusnya turunannya adalah V U aksen dikurang UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Kita misalkan sebagai UV ya. Nah, ini kita cari dulu U aksennya. U-nya 4x dikurang 3, maka U aksennya akan menjadi 4. 4x turunannya adalah 4, 3 adalah konstanta, maka jadi 0. Sekarang VV-nya 5 dikurang 2x. Maka V aksen 5 sebagai konstanta, jadi dia 0. Nah, min 2x berarti turunannya min 2. Maka ini akan menjadi 5 dikurang 2x kali 4 ya kan. U-nya dikurang 4x dikurang 3, maka V aksennya min 2. Ini akan kita bagi ya. Kita bagi dengan V kuadrat. 5 dikurang 2x kita kuadratin. Maka ini akan sama dengan 5 kali 4 20 dikurang 4x kali 2x kali 4 berarti 8x. Nah, ini dikurang, ini kan kurang ya. Ini bentuk kurang, maka kita buat kurang biar enggak apa ya. Min 2 kali 4x berarti min 8x. Tambah ya, min 2 kali min 3 6 dibagi dengan 5 dikurang 2x kita kuadratkan. Ini saya buat di sini ya. Ini maka akan sama dengan 20. Ini kan jadi tambah ya. Min jadi tambah, min 8x tambah 8x kan habis. Berarti 20 ini min positif, berarti min 20 kurang 6. Berarti dia jadi 20 dikurang 6. 20 kurang 6 berarti 14. Ini langsung aja ya. Berarti 14 per 5 dikurang 2x pangkat 2. Nah, ini kita nggak perlu ngejabar lagi karena udah nggak ada yang perlu kita jabari. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Soalnya seperti ini, nomor 3 yang atas kita buat sebagai U, yang bawah sebagai V. Oke, saya buat di sini aja ya. U-nya itu kan sama dengan X. Nah, ini kita bentukkan menjadi bentuk eksponen, berarti dia X pangkat 1 per 3. Nah, U aksen ini atau ini sama dengan X pangkat 1 ya, 1 tambah 1/3 sama dengan 4 per 3. 1 tambah 3 kan 4 ya. Oke, saya coba oke, lebih baik ya. Nah, maka turunannya itu jadi 4 per 3 X pangkat 4 per 3 dikurang 1, karena penyebutnya 3 berarti 4 dikurang 3 berarti 1 per 3. Sekarang V nya sama dengan X kali X pangkat setengah, karena akar X ditambah X pangkat setengah. Nah, perhatikan karena dia sama-sama bentuk akar, berarti di sini X ditambah 1 ya kan. Nggak bisa kayaknya ya. Oke, jadi saya langsung turunkan aja. V aksen sama dengan, berarti ini kan 3 per 2 ya, karena 1 ditambah setengah 3 per 2, berarti dia 3 per 2 X. 3 per 2 dikurang 1 berarti 3 dikurang 2 1 per 2. 3 per 2 atau 1 setengah dikurang 1 sama dengan setengah. Ini kita tambahkan dengan setengah, X pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Nah, sekarang kita masuk ke
model bentuk soalnya, maka jadi f aksen x itu akan sama dengan ini ya, VU aksen dikurang UV aksen per V kuadrat. Nih saya masukin satu-satu. V nya itu sama dengan X pangkat 3/2 ditambah X pangkat setengah dikali dengan V aksen, U aksen ya, maksud saya U aksen 4/3 X pangkat 1/3 dikurang U nya X pangkat 4/3. Nah V aksennya itu sama dengan 3/2 X pangkat setengah ditambah setengah X pangkat min setengah. Nah ini kita bagikan dengan V kuadrat. Ini jadi X akar X tambah akar X kuadrat. Nah saya bentukkan gini biar mudah nanti ya ketika kita menyebelahkannya. Nah, ini akan sama dengan, kita kalikan yang ini kali ini, maka 3/2 ditambah 1/3. Nih pangkatnya kita buat 3/2 ditambah 1/3, ini sama dengan 6. 6 berarti 2 kali 3 6, 2 kali 1 26 tambah 2 berarti 8/6 sama dengan 4/3. Berarti ini jadi X pangkat 4/3 ditambah ini ada 4/3 depan ya, 4/3 tambah 4/3 setengah ditambah 1/3, setengah ditambah 1/3. Kalau ini per 6 berarti 3 tambah 2 5, berarti X pangkat 5/6. Nah dikurang dengan 3/2 X pangkat 4/3 tambah setengah. Di sini 4/3 ditambah setengah per 6 juga ya. Berarti 2 8 tambah 3 kali 1 3 berarti 11/6. Ini pangkat 11/6. Sorry ya. Banget. Ini pangkat 11/6. Oke, nah ditambahkan dengan setengah ya, setengah X pangkat 4/3 dikurang 1/2, ini per 6 juga. 8 dikurang 3 sama dengan 5/6. Kalau tadi tambah ini kurang ya, berarti 5/6 dibagi dengan, nah ini jadi tetap aja dulu kita buat tambah akar X kuadrat. Nah sampai di sini soalnya tadi kan dibilang bahwasanya X itu sama dengan 1, maka turunan dari F ketika X nya sama dengan 1 berapa? Berarti X nya kita masukkan menjadi 1. Maka ini saya buat nyempil di sini dulu ya. Berarti 4/3. Nah ini kan X nya ini 1 ya, 1 dipangkati berapapun hasilnya menjadi 1. Berarti jadi ini tinggal 4/3 ditambah 4/3 dikurang 3/2 ditambah 1/2. Saya buat 4/3 tambah 4/3 dikurang 3/2 ditambah 1/2. Nah dibagi, ini menjadi 1 akar 1 1, 1 kali 1 1 ditambah akar 1 1, 1 kali 1 kan 1, 1 ditambah 1 2, 2 pangkat 2 4, maka sini saya buat 4. Nah ini akan sama dengan, ini karena udah penyebutnya sama kita buat aja, berarti 4 tambah 4 8, 8/3 dikurang, ini udah sama 4/2 dibagi dengan 4, ini akan sama dengan 8/3 dikurang 2 ya, 3 kali 2 6, berarti 8 kurang 6 2/3. 2/3 dibagi dengan 4, ini akan sama dengan 2/12 atau 1/6. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Semoga ini bisa membantu ya dalam mengerjakan soal-soal tentang fungsi tentang turunan pada fungsi aljabar.
Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.